Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, para bapak dan ibu investor. Perkenalkan, saya Ahmad Hanif Abiyukrisna sebagai tim leader dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Izinkan kami memperkenalkan inovasi terbaru kami, sistem pendeteksi kebocoran gas dengan output audio. EGASTEC, kepanjangan dari EPIS Gas Detection, yaitu sistem elektronik yang dirancang untuk mendeteksi dan memberi peringatan tentang kebocoran gas. Peringatan yang dihasilkan dalam bentuk audio sesuai gas yang dideteksi beserta tingkat bahayanya. Kami mempunyai visi menjadikan lingkungan lebih aman dan terhindar dari kebocoran gas dengan sistem mendeteksi kebocoran gas yang canggih dan mudah diakses. Misi kami mengembangkan sistem deteksi kebocoran gas yang akurat, fleksibel, dan hemat biaya. Menyediakan sistem deteksi kebocoran gas dengan output audio yang mudah dipahami dan direspon. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kebocoran gas dan pentingnya menggunakan sistem deteksi. Membuat sistem deteksi kebocoran gas dengan output audio yang mudah digunakan oleh semua orang, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk memperluas jangkauan dan penggunaan sistem deteksi kebocoran gas. Latar belakang dibuatnya EGASTEC akan dijelaskan oleh rekan saya, Clarissa. Oke, baik. Terima kasih Mas Hanif. Jadi, sebelum kita memasuki mengapa EGASTEC ini diciptakan, ada latar belakang yang didapatkan dari beberapa data yang telah kami dapat. Ada data Badan Standarisasi Nasional, di mana di sini korban 7 orang akibat bocornya tabung gas LPG terjadi di rumah makan soto Lamongan, Kedoya, Jakarta Barat. Ada juga di Detik News, di mana dia ada di dalam kebocoran di industri. Gas amonia pabrik es di Karawaci bocor, 28 orang dilarikan ke rumah sakit. Ada juga berita dari Detik News bahwa pipa gas asam PT MTI Morowali Sulteng bocor, 40 karyawan sesak nafas dan pusing. Ada juga yang terakhir yang bisa kami dapatkan dari kompas.com, yaitu ledakan gas LPG menyebabkan satu keluarga tewas terbakar hingga nekat untuk loncat dari lantai 2. Nah, karena masalah-masalah ini didapatkanlah solusi. Dan solusi dari kami adalah membuat satu alat bernama EGASTEC. Untuk EGASTEC sendiri akan dipaparkan lebih lanjut oleh rekan saya, Ilham. Oke, terima kasih. Inti dari EGASTEC ini adalah menciptakan sistem deteksi kebocoran gas yang portable. Seperti kita lihat di sini, dia memiliki desain yang portable, jadi bisa dibawa kemanapun, atau misalnya ingin diletakkan di suatu tempat juga bisa, karena dia memiliki baterai yang bisa diganti dan tahan lama. Kemudian, output dari deteksi gas ini ada 2, yaitu OLED dan juga LED. OLED dapat memberikan informasi level intensitas gas yang sedang dideteksi, dan LED memberikan isyarat visual tambahan apabila ada gas yang berlebih akan menyala merah. Sehingga alat ini mampu memberikan pencegahan dini deteksi kebocoran gas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Azhar. Oke, terima kasih untuk Mas Ilham. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa riset yang telah kami lakukan sehingga didapatkan beberapa hal sebagai potensi pasar, yaitu yang pertama, menurut data Badan Statistik pada tahun 2023 terdapat 98,1 juta rumah tangga di Indonesia. Yang kedua, menurut data PT Pertamina pada tahun 2023 didapatkan 98% rumah tangga di Indonesia yang menggunakan gas LPG. Yang ketiga, yaitu menurut survei yang dilakukan oleh Nielsen pada tahun 2023, 75% masyarakat Indonesia peduli terhadap keselamatan diri dan keluarganya. Kemudian yang keempat, menurut data Bank Indonesia pada tahun 2023, rata-rata pengeluaran rumah tangga di Indonesia per bulan adalah Rp5.700.000. Dari simpulan potensi pasar tersebut, kami mendapatkan market size dengan jumlah potensi pembeli yang didapatkan dari data rumah tangga di Indonesia dan persentase rumah tangga yang menggunakan gas LPG, yaitu sebesar 96,2 juta rumah tangga. Sebelum kita masuk ke total market size, kita merumuskan harga per unit dari produk kita, yaitu Rp500.000 yang didasarkan dari rancangan anggaran biaya kita dan riset
pemasaran alat yang serupa. Kemudian dari asumsi harga tersebut didapatkan total market size sebesar 48,1 triliun. Karena banyaknya total market size tersebut, kami menggunakan bisnis model yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih Mbak Azza. Jadi untuk market size ini dengan total 48,1 triliun, kita menjualnya dengan bisnis model alat e-gastek, yaitu 3 bisnis model. Yang pertama ada B2C, yang kedua ada B2B, dan yang ketiga ada dropshipper. Kita kenal dulu mengenai B2C. B2C adalah business to customer, artinya kita akan menjual alat e-gastek ini langsung ke customer atau ke tangan terakhirnya. Kemudian ada B2B, yaitu business to business, di mana kita akan menjualnya ke, anggap saja business to business itu ke tangan reseller. Jadi reseller itu akan menjualnya lagi. Kemudian yang terakhir ada bisnis dropshipper, di mana ini membutuhkan jaringan koneksi internet online. Jadi ketika untuk menggunakan dropshipper ini, kita tidak perlu mempunyai alatnya terlebih dahulu, melainkan alatnya akan dapat dari kita, kemudian akan kita videokan, dan orang-orang yang menjadi dropshipper ini yang akan menjualkan lewat online shop, seperti Shopee atau influencer lainnya. Oke, untuk lebih meyakinkan para investor lagi, akan kami sertakan mengenai hasil dari alat yang telah kami buat, yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hardware dan komponen yang digunakan dalam e-gastek. Yang pertama ada speaker yang digunakan sebagai output audio. Kemudian untuk microcontrollernya yang digunakan adalah Arduino Mega 2560. Kemudian juga terdapat LED yang digunakan sebagai indikator. Kemudian untuk sensor gas yang kami gunakan adalah sensor MT2. Terdapat juga LED OLED yang digunakan untuk menunjukkan nilai dari threshold dan juga nilai gas yang dipindai. Kemudian ada 2 buah push button. Push button pertama digunakan untuk mengubah mode dari threshold yang digunakan. Kemudian push button yang kedua digunakan untuk menghentikan audio yang dikeluarkan setelah gas terdeteksi. Di sini juga terdapat casing dan juga PCB yang telah di-print. Selanjutnya, untuk cara kerja alat akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudara Arthur. Ya, terima kasih Mas Nopal atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan cara kerja dari alat e-gastek untuk memudahkan pengoperasian kita dalam menjalankan alat e-gastek ini. Langkah yang pertama dalam mengoperasikan alat e-gastek ini adalah memastikan bahwa baterai dalam kondisi penuh. Di sini spesifikasi baterai yang kami gunakan adalah menggunakan baterai 9 volt. Jika sudah memastikan baterai sudah penuh, maka langkah selanjutnya adalah memasukkan baterai ke dalam casing. Lalu langkah yang kedua adalah memasang LCD OLED di tempatnya, yaitu di luar casing. Di sini kami mendesain untuk LCD OLED ini bisa dipasang dan juga bisa dicopot atau bisa dikatakan removable seperti itu. Lalu yang ketiga adalah menyalakan power switch. Nah, power switch di sini di alat e-gastek ini terletak di bagian sebelah kanan casing. Nah, setelah menyalakan power switch maka indikator akan menyala. Di sini indikator ada dibagi menjadi 2, ada LED indikator dengan warna hijau dan juga warna merah. Jika LED berwarna merah, maka terdapat indikasi bahwa terdapat gas yang terdeteksi, seperti itu. Dan jika berwarna hijau, maka tidak ada kebocoran gas di sini. Nah, di sini juga di bagian layar itu juga menampilkan threshold antara 0 hingga lebih dari 800 itu. Karena di sensor MG2 itu memiliki rentang threshold antara 0 hingga kurang lebih 1000 nilainya itu. Dan di sini kami memasang threshold antara 400 dan 600, maka lampu indikator akan menyala warna merah dan juga akan berbunyi terdeteksi kebocoran gas, hati-hati dan siaga seperti itu. Nah, jika threshold mencapai 800, maka akan LED indikator atau lampu indikator akan berbunyi dan juga akan
membunyikan audio bahaya terdeteksi kebocoran gas. Seperti itu. Lalu di bagian casing itu terdapat dua tombol, yaitu tombol yang digunakan untuk mematikan audio jika terdeteksi sebuah gas, dan juga tombol yang bagian kanan itu digunakan untuk memilih threshold. Di sini kami menggunakan 3 konfigurasi. Ada threshold dengan 400 dan 600. Lalu terdapat juga threshold dengan skala 800. Seperti itu. Sekian pemaparan cara kerja dari Egastek. Sekian dan terima kasih. Maka akan dilanjutkan oleh teman saya, Hanif. Untuk informasi lebih lanjut, para bapak dan ibu investor bisa akses GitHub kami dengan men-scan QR di atas. Dan jika para bapak dan ibu investor tertarik dengan produk kami, bisa kontak person nomor di atas. Terlebih lanjut untuk aspek teknis akan dijelaskan oleh rekan saya, Ilham. Ya, terima kasih. Oke, di sini ada halaman GitHub kami. Kalian bisa scan lewat PPT tadi atau brosur yang dibagikan. Nah, di sini ada beberapa folder ya. Ada aset. Aset ini hanyalah untuk gambar GitHub kami. Kemudian audio project untuk file audio yang sudah dikonvert menjadi C. Ada datasheet, desain 3D, dan yang lain-lainnya akan saya jelaskan. Oke, pertama ini adalah intinya ya, sama seperti yang sudah dijelaskan pada presentasi tadi. Sistem mendeteksi kebocoran gas dengan output audio. Terus ini adalah anggota kelompok kami. Oke, pertama komponen yang digunakan adalah Arduino Mega 2560 untuk microcontrollernya. Gas sensornya adalah MG2 OLED 0,96 inch. Push button, LED, speaker, dan amplifiernya menggunakan PAM 8403. Di sini apabila kalian menggunakan Arduino Uno yang bisa memiliki flash memori yang lebih kecil, kalian bisa menggunakan SPI flash W25Key. Itu miliknya BIOS-nya di laptop ya. Isi laptop bisa dicari di spare part laptop. Kemudian ini blok diagramnya. Komponen yang tadi ya, ada baterai juga. Lanjut, di sini simulasinya kami menggunakan Tinkercad. Jadi buat adik kelas misalnya mau simulasi dulu, belum punya alatnya, bisa pakai Tinkercad ya. Ini ada videonya, kalian bisa play aja nanti di GitHub-nya ya. Kemudian untuk skematiknya, ini kami menggunakan software KiCad. Itu di tengah ada Arduino Mega-nya, shield-nya. Kemudian itu untuk opsional SPI flash-nya, speaker, dan juga OLED. Di sini karena PAM-nya itu modul ya, bentuk apa namanya, PCB, jadi disambungkan pakai pin header. Dipaskan aja ukurannya untuk input output dan juga PCC-nya nanti. Lanjutnya nanti ada di desain PCB ya, silahkan klik di link yang disediakan. Kemudian untuk desain 3D ini saya menggunakan Fusion. Kalau adik kelas mau lihat tutorialnya ada di YouTube, ada di bawah sini. Di sini ada dua bagian ya, jadi atas sama bawah. Jadi kalau di desain 3D-nya itu dibagi dua, di split supaya jadi atas dan bawah supaya bisa ditutup dan dibuka. Kemudian ini desain 3D-nya yang langsung di-generate oleh KiCad ya. Ada komponennya di situ, peletakannya. Kemudian yaitu link-link yang berguna ya. Saya juga upload 3D-nya di Thingiverse, silahkan langsung klik. Kemudian ini informasi penempatannya, OLED di tengah ya, supaya untuk memudahkan pembacaan. Kemudian tombol ada di bawahnya, LED di atasnya. Ya ini hanya supaya convenient aja pemakaiannya. Kemudian ini detailnya untuk casing kami. Ukurannya itu 164 kali 34 untuk tingginya. Kemudian lebarnya 61,3. Terus di depan ada lubang untuk MG2, terus di atasnya itu untuk pinnya OLED, LED sama push button. Speakernya ada di bawah yang kotak itu. Kemudian ini pembuatan manufakturnya. Jadi kalau kalian desain di Fusion itu langsung bisa dikonvert menjadi seperti ini. Langsung aja lihat video tutorialnya sini ya. Programnya kami bikin dua, langsung menggunakan Arduino biasa, C, dan juga yang bermetal. Silahkan diklik linknya itu. Ini kalau diklik langsung arah ke foldernya. Kemudian
untuk memutar audionya dari file yang sudah dikonvert jadi C, itu memakai timer 0 saya. Jadi nanti keluarnya di pin OCR0A. Kalau di Arduino Mega itu pin 13. Bisa dilihat di datasheet. Kemudian untuk EEPROM-nya, saya menggunakan EEPROM ini untuk menyimpan threshold ya. Kan thresholdnya tadi bisa diatur. Nah, itu nanti dia kalau dimatikan tetap nyimpen. Nyimpennya itu di EEPROM. Tinggal di read, sama untuk membacanya nanti di read. Oke, ini untuk audio projectnya. Untuk membuat samplingnya, kita menggunakan Audacity. Rekaman dulu suara kalian, terus diolah, difilter supaya yang bagus, kemudian diubah di background menggunakan HXD. Oke, jadi nanti hasilnya seperti ini, pokoknya hex banyak ya. Ini nanti disimpan jadi satu variabel, disimpan di flash, terus dipanggil pakai timernya tadi. Ini prosesnya, ini tutorialnya berupa video. Ini proses pengerjaan kami, dokumentasi. Ini penggunaan alatnya, pengujiannya. Cukup. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.